Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Coach Billy di video pembelajaran Coach Billy Channel. Oke, pada kesempatan kali ini Coach Billy akan nemenin belajar Anda semua yang jenjang kelas 5 SD. Materi yang Coach Billy pilih hari ini, kita coba dulu share materinya sebentar. Tentang apa ya? Oke, kita lihat bareng-bareng. Nah, materinya ini masih di prediksi penilaian akhir tahun kelas 5 SD, itu khusus untuk pokok bahasan statistika dan pengolahan data. Yuk, kita coba buka, kita besarkan, biar nanti belajar membacanya juga biar enak, kita bisa baca dengan enak. Oke, sip. Oke, ini tentang pengolahan data. Kita mulai saja, kita ulik-ulik soal yang sudah Coach Billy siapkan seperti apa. Yuk, bareng-bareng yuk kita mulai. Nah, oke, ini ada tabel nilai matematika siswa kelas 5 di SD Nusantara. Pertanyaan nomor 31. Yang ditanyakan adalah, apa itu? Berapa jumlah siswa kelas 5 SD Nusantara? Berarti yang ditanya berapa jumlah siswanya. Berarti yang kita jumlahkan itu adalah yang di kolom banyak siswa. Nah, karena ini kolom nilai. Berarti kalau ditanyakan banyaknya, itu ya berarti kita jumlahkan di kolom banyak siswa. Kita jumlahkan 4 ditambah 6, 10. Kemudian 10 ditambah 11, 21. 21 ditambah 9, 30. Dan 30 ditambah 6 hasilnya 36. Jawabannya adalah B. Beres. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diberikan tabel yang tadi, kemudian adik-adik pertanyaan nomor 32 disuruh membuat diagram batang yang tepat untuk data di atas. Oke, kalau nanti diminta membuat diagram batang, berarti nanti salib sumbu koordinatnya harus ada yang menjadi sumbu X dan menjadi sumbu Y. Yang menjadi sumbu X itu adalah nilai. Jadi nilai ini harus menjadi sumbu X. Yang menjadi sumbu Y itu adalah frekuensi atau banyaknya siswa. Jadi yang tidur, ini bahasanya Coach Billy, itu adalah nilai, sedangkan banyaknya itu yang berdiri. Oke, kita lihat yang tidur. Yang tidur dulu. Berarti yang tidur itu nilainya 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, semuanya sama. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Sama semua ya, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tinggal mengecek frekuensinya atau banyaknya siswa. Kita cek kelas 5 pertama anaknya 4. Ini 2, 4, 6. Wah, berarti yang A salah, bukan A pasti. Yang B, kelas 5 nilai 5. Kok kelas 5? Nilai 5 ada berapa? Wah, banyak banget ini. 2, 4, 6, 9, 4, 6, 8, 10. Ini 9, salah. Bukan 9. Oke. Kemudian yang C. Oke, nilai 5 sebanyak 4, cocok. Kemudian nilai 6 sebanyak 6. Oke, benar. Kemudian nilai 7 sebanyak 11. Oke, tepat. Lanjut nilai 8 sebanyak 9. Oke, benar 9. Dan nilai 9 sebanyak 6. Oke, berarti yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 33 sampai dengan 35. Kalau tadi diminta membuat diagram batang, sekarang ada diagram apa ini? Garis ya. Oke, kalau bahasanya boleh biasa disebut apa ini? Ogive gitu ya. Oke, diagram di samping menyajikan jumlah penjualan beras selama 5 tahun. Nah,
Nah, nomor 33, penjualan beras paling banyak. Nah, adik-adik semua, kalau ditanya paling banyak, berarti carilah yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi ada di sini. Berarti paling banyak terjadi pada tahun berapa? Ya, lihat di bawahnya. Tahunnya ini tepatnya di tahun berapa? 2005. Oke, beres. Lanjut, 34. Jumlah penjualan dari tahun 2004 sampai dengan 2007 sebanyak berapa? 2004 sampai 2007. Sebanyak berapa? Berarti 4 tahun. Yuk, 2004 itu 80. Coach hitung di sini. Ini 2004 80. 2006 itu sebanyak 90. Kalau 80 ditambah 90 maka jadi 170. Ditambah lagi 2006 itu sebanyak 60. Kalau ditambah lagi 60 maka jadinya berapa? 230. Terakhir di tahun 2007 itu sebanyak 80. Coach pilih tambah 80, maka 230 ditambah 80 menjadi 310 ton. Jadi total penjualan, jumlah penjualan mulai tahun 2004 sampai 2007 sebanyak 310 ton. Oke, nomor 35. Selisih antara penjualan terendah dan tertinggi. Oke, berarti kita cari dulu. Yang tertinggi itu terjadi tadi tahun 2005. Berapa tadi? 90 ton. Dikurangi yang paling rendah. Yang paling rendah itu terjadi tahun 2003. Berapa? 50 ton. Kalau 90 dikurangi 50 jadinya 40 ton. Oke, seperti itu. Yuk, kita lanjut yuk. Nomor 36 dan 37. Ini diagram lingkaran, lengkap deh contohnya Coach Billy ya. Diagram di samping menyajikan data cita-cita siswa SD Nusantara. Semoga adik-adik yang belajar di rumah juga ada mewakili cita-citanya seperti itu. Jumlah seluruh siswa tahun 2017 itu sebanyak 180 siswa. Jadi totalnya ada 180 siswa. Oke, banyak siswa yang mempunyai cita-cita sebagai TNI. Nah, mana TNI? Nah, ini soal munculnya dalam bentuk besaran derajat. Tetapi pertanyaannya dalam bentuk prosen. Bagus nih soal, yuk kita pahami bareng-bareng ya. Kalau satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Coach Billy harus tahu dulu yang jadi TNI itu berapa derajat karena nggak ada nilainya. Coach Billy tambahkan dulu 108 ditambah 108. 108 ditambah 108 itu menjadi 216 derajat. 216 Coach Billy tambah dengan 54. 216 ditambah 54 derajat. Berapa itu? 0 simpan 1, kemudian 7, kemudian 2. 270 derajat. Kalau satu lingkaran penuh 360, Coach Billy kurangi dengan 270. Berarti ini ketemu berapa? 90 derajat. Berarti di sini sama dengan 90 derajat. Nah, karena ini pertanyaannya berapa persen, berarti kita rubah dalam persen. Ingat juga, kalau satu lingkaran penuh, itu adalah 100%. Nah, kalau ini 90 derajat dirubah persen, bagaimana Coach? Oke, Coach pilih ganti warna dulu. Kalau ngerubah dari derajat ke persen berarti ambil TNI tadi. TNI itu sama dengan 90 derajat. Dari berapa totalnya? Ya dari 360 derajat.
Karena minta ngerubah ke persen, ya kalikan 100% gitu. Oke, kita bagi ya. Nolnya kita coret, 9 bagi 9, 1, 36 bagi 9, 4. Ada 100, kalau dibagi 4 ketemunya 25. 1 kali 25, maka hasilnya 25 dan ada prosennya. Berarti teman-teman yang punya cita-cita jadi TNI itu sebanyak 25%. Beres. Nanti kalau masih belum paham, coba diulangi, putar lagi videonya pelan-pelan biar nanti paham. Oke, lanjut ke soal nomor 37. Siswa yang bercita-cita menjadi guru, ada berapa siswa? Berarti kita harus ngitung nih yang jadi guru. Mana guru? Guru 108 derajat. Pakai derajat aja deh, nggak apa-apa. Yang menjadi guru ada berapa banyak? Karena banyak nanti kalikan jumlahnya. 108 derajat dibagi dengan 360 derajat. Dikalikan banyaknya siswa adalah 180 siswa. Oke, nah seperti itu. Jadi 108 derajat itu punyanya guru, 360 itu keseluruhan derajatnya. Baru dikalikan jumlah siswanya. Ini boleh kalau mau disingkat, kalau ngerjakan ini tuh selalu ditanya per diketahui. Jadi itu. Nah, oke. Boleh seperti itu. Jadi kalau Coach Billy coret derajatnya nih, hitung aja deh. Terus 180 dibagi 180 dapat 1. 360 kalau dibagi 180 dapatnya 2. Maka adik-adik tinggal membagi 108 dengan 2. Bagi aja. 10 bagi 2 dapat 5. 8 bagi 2 dapat 4. Beres. Berarti yang ingin jadi guru teman Anda ada 54 siswa. Oke, ini yang hitung-menghitung. Coach Billy yakin nanti kalau penilaian akhir tahun sudah mulai masuk, kemudian nanti ada ujian, soal ini mesti keluar. Dipelajari dengan baik. Oke, Coach Billy lanjutkan. Ketiga soal berikutnya. Soal nomor 38. Diagram di samping adalah data hasil penjualan bunga segar. Jika hasil penjualan bunga mawar sebanyak 50 tangkai, mawar ini 50 tangkai. Oke. Yang jadi pertanyaan, penjualan bunga tulip. Mana tulip? Oh, ini tulip ya. Tulip ada di sini. Ini berapa? Oke. Kembali lagi, karena ini menyatakan semua prosen, kalau satu lingkaran penuh berarti dia 100%. Kita cari tulipnya dulu. Berarti dari sedap malam 25 ditambah 25. 25% tambah 25% itu sama dengan 50%. Ditambah melatinya 35%, ditambah 35% menjadi 85%. Kalau keseluruhan 100%, berarti dikurangi Coach Billy 85%. Berarti ketemunya 15%. Siapa 15%? Itu adalah tulip. Nah, pakai mencacah saja deh, boleh pakai cara mencacah. Kalau 25% itu sebanding dengan 50 tangkai, berarti kalau 5% sebanding berapa? Ya 25 ke 5 kita bagi 5. Kalau kiri bagi 5, kanan juga bagi 5. 50 bagi 5 berarti 10 tangkai. Nah, tulip tadi mintanya berapa persen? Oh, 15%, Coach. Oke, kalau 15% berarti 5 ke 15 kali berapa? Kali 3.
maka 10 juga kalikan 3, berarti tulipnya ada 30 tangkai. Oke, beres. Kita pakai mencacah, tidak bisa pakai perperan. Banyak cara dalam matematika, dan apapun itu, asalkan adik-adik nyaman, paham, mesti boleh dipakai, diizinkan dipakai, gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 39. Dari data hasil pencatatan tentang berat badan siswa kelas 5 diperoleh data sebagai berikut. Sajikan data ini dalam bentuk tabel. Oke, berarti karena ini ada berat badan, berarti adik-adik nanti harus membuat kolom berat badan dulu. Nih, Coach pilih buat berat badan, jadi disuruh buat tabel nih. Terus ini sebanyak, berarti boleh deh banyak siswa kayak yang tadi, banyak siswa. Oke, kita tulis berat badannya 40, siswanya sebanyak 5. Sebenarnya ini hanya nuliskan saja sih. Berat badannya 41, siswanya sebanyak 8. Berat badannya 42, siswanya sebanyak 6. Berat badannya 43, siswanya sebanyak 9. Oke. Dan berat badannya 44, siswanya sebanyak 8. Karena disuruh buat tabel, jangan lupa diberi garis seperti ini. Nah, nanti adik-adik di rumah kalau membuat garisnya pakai penggaris ya. Ini Coach Billy nggak punya penggaris nih. Nah, kan lagi di luar ini ceritanya, tempat makan, tapi gambarnya saja karena tetap harus stay at home ya, nggak boleh keluar rumah. Jadi ini, jadi kalau mau dibuat tabel seperti itu, kalau bukunya nanti bergaris juga boleh digaris-garis seperti ini deh, nggak apa-apa. Nah, ini bentuk tabel dari soal yang diceritakan seperti itu. Yes, beres. Yuk, sekarang lanjut ke soal nomor 40. Di bawah ini adalah data ukuran sepatu yang dikirim ke toko abadi. Buatlah diagram batang. Nah, kalau sekarang disuruh membuat diagram batang. Ingat, kalau diagram batang berarti harus ada yang jadi sumbu X dan sumbu Y. Coach Billy sini buat saja yang ukuran sepatu sumbu X, yang banyak sepatu frekuensi itu selalu jadi sumbu Y. Yuk coba kembali, ini adik-adik nanti harus pakai penggaris ya. Jangan niru Coach Billy nggak pakai penggaris. Kita mulai 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja. Oke. Ukuran sepatunya nomor 33, kemudian 34, 35 dan 36. Oke. Ada paling rendah 8, paling tinggi 15. Coach Billy buat skalanya 55 saja deh, biar lebih gampang. Kalau sekian 5, sekian 10, sekian 15, kita kira-kira. Yang pertama, ukuran 33 ada sebanyak 15, karena diagram batang buat batang begitu. Ini tingginya sebanyak berapa? 15. Alhamdulillah lurus ya, meskipun nggak pakai penggaris Coach. Nah, ini frekuensinya 15. Kemudian yang kedua 34, frekuensinya 10. Nah, kira-kira sekian. 34, frekuensinya 10. Ini diagram batangnya. Yes. Oke, ini tahan nafas nih Coach Billy. Nah, yang 35, frekuensinya berapa? 12. Wah, 12 itu kira-kira sekian Coach. Oke, 12. Oke, anggap lurus dan bagus. Menceng sedikit, tak apa-apa. Ini 12. Oke. Kemudian terakhir, yang ukuran sepatunya 36 sebanyak 8. 8, itu sekian. 8. Oke. Nanti skalanya adik-adik boleh buat 1-1 boleh, 5-5 Kak Coach Billy boleh, 2-2 boleh. Nah, usahakan juga besarnya sama. Ini besarnya agak kurusan dikit ini. Paus jelek ya. Oke. Nah, nanti biar rapi boleh juga ditambah di arsir. Nah, di arsir seperti itu juga boleh. Aduh, tambah nggak rapi deh. Anggap rapi deh, nggak apa-apa. Nah, ini contoh membuat diagram batang. Oke.
Seperti itu. Beres. Ya, nggak terasa ternyata kita sudah belajar 10 soal itu tentang penyajian data dalam statistika. Semoga soal-soal yang Coach Billy tayangkan itu nanti di ujian penilaian akhir tahun adik-adik bisa keluar. Dan ketika itu keluar, adik-adik benar-benar bisa mengerjakan dengan baik. Ya, tetap tonton video pembelajaran Coach Billy di Coach Billy Channel. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Juga boleh juga tekan tombol loncengnya biar nanti notifikasi video-video baru dari Coach Billy tetap bisa adik-adik ikuti dengan baik. Tetap semangat, meskipun Anda belajar di rumah, jangan pernah kemudian berhenti untuk belajar. Sukses untuk Anda selalu. Dadah!